Era pembangunan ibu kota telah membawa hidup kita di zaman modern dengan teknologi canggih. Berhasilnya pembangunan ekonomi yang ditandai dengan pembangunan fisik di kota-kota besar, khususnya di ibu kota Jakarta, di sisi lain telah melahirkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Di tengah-tengah bangunan pencakar langit tersebut, kita masih menemui deretan masyarakat miskin dan terlantar. Dalam rangka hari ulang tahun ke-40, kami persembahkan sosok pekerja sosial yang tiada henti mengabdikan dirinya di masyarakat, Hajah Aisyah Hamid Baidowi, pendiri Pusat Santunan Keluarga Al-Islah, peraih penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia tahun 2016. Aisyah lahir di Jombang, 6 Juni 1940, dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Solihah. Aisyah mempunyai silsilah keturunan orang-orang yang disegani di Indonesia dalam setiap zamannya, mulai dari pergerakan melawan penjajah, pergerakan masa awal kemerdekaan, masa pembangunan sampai masa reformasi. Semua keluarganya adalah abdi masyarakat. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah tokoh penting sejarah berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mengikuti tradisi pesantren, Aisyah dijodohkan oleh ibunya dengan Hamid Baidowi. Masih ada hubungan kerabat yang juga merangkap sekretaris pribadi ayahnya saat menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Aisyah awalnya menolak perjodohan tersebut, karena selain ia belum siap berumah tangga, rupanya hatinya sudah tertambat pada seseorang. Ketika kondisi ekonomi keluarga Aisyah gonjang-ganjing usai ayahnya wafat, Hamid Baidowi turun tangan membantu Ibu Wahid berdagang beras. Interaksi dan keahlian dalam berdagang membuat Hamid Baidowi dikagumi oleh kalangan elit Nahdlatul Ulama. Hamid Baidowi mendapat kepercayaan mewakili NU dalam jajaran Finance Economic atau FINEC yang baru saja dibentuk oleh pemerintah saat itu. Pada tahun 1956, Hamid Baidowi membeli rumah yang sebelumnya disewa dari orang Belanda di Jalan Taman Matraman nomor 8 Jakarta Pusat. Rumah inilah yang menjadi rumah perjuangan sampai saat ini. Dalam perjalanan pengabdian Aisyah di masyarakat, Hamid Baidowi adalah sosok yang berada di belakang layar sebagai donatur utama semua kegiatan sosial Aisyah. Kalimat Bu Wahid kepada Aisyah setiap kali Pak Musa berkunjung ke rumahnya. Pak Musa adalah penjaga keamanan di lingkungan Aisyah tinggal. Namun setelah usianya merambat naik menjadi tua dan meninggalkan profesinya sebagai petugas keamanan, Pak Musa secara sukarela membantu pengurusan orang-orang yang meninggal dunia. Pak Musa melaksanakan tugas khusus mencari bantuan dana buat biaya menguburkan mayat warga yang meninggal dunia. Lama-kelamaan, Aisyah dan ibunya menyadari bahwa alasan Pak Musa mendatangi rumahnya untuk meminta bantuan dana buat mengurus penguburan mayat tidak sesuai dengan kenyataan, karena warga yang dinyatakan meninggal dalam list sumbangan tersebut masih segar bugar. Aisyah makin prihatin. Dengan bekal selembar kertas, Pak Musa tanpa jemu mendatangi rumah-rumah penduduk di Kelurahan Pegangsaan, mengulangi hal sama dengan alasan yang juga tetap sama. Mengenai nama warga yang dinyatakan meninggal dunia oleh Pak Musa diganti-ganti. Setelah diadakan pengecekan oleh Aisyah, nama-nama tersebut semuanya masih sehat walafiat. Aisyah yakin perilaku Pak Musa tidak dilatar belakangi oleh niat buruk atau bermaksud jahat. Aisyah meyakini Pak Musa melakukan kebohongan disebabkan karena keterpaksaan untuk menyambung sisa hidupnya di masa tua. Selain Pak Musa, Aisyah melihat di lingkungannya banyak para lanjut usia mengemis dari rumah ke rumah penduduk. Kisah Pak Musa membuat tekadnya menyantuni para lansia di Kelurahan Pegangsaan tak terbendung lagi. Namun saat Aisyah dan beberapa pengurus Al-Islah melakukan pendataan warga miskin, ia mengalami kendala. Kedatangan tim di kawasan kumuh daerah Matraman tersebut disambut dengan beragam tanggapan.
Ada yang menyambut dengan gembira dan tanggapan positif, namun tidak sedikit masyarakat miskin a priori dengan kedatangan Aisyah dan tim Al-Islah. Warga miskin sebagian besar was-was dan dipenuhi rasa curiga ketika rumah mereka didatangi tim Al-Islah. Isu yang saat itu beredar tentang penggusuran warga miskin Jakarta menjadi hantu tersendiri bagi para lansia yang berdomisili di Matraman Dalam. Melihat kedatangan tim Al-Islah, warga masyarakat miskin saling berbisik dan mereka yang tengah melakukan aktivitas di siang hari berbondong-bondong pulang ke rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Jika ada rumah yang penghuninya tidak mengetahui ada rombongan Al-Islah yang datang, mereka menyambutnya dengan acuh tak acuh dan membiarkan begitu saja. Atas penolakan warga, akhirnya Aisyah mengajak tim Al-Islah rapat evaluasi. Hasilnya, Aisyah bersama tim Al-Islah melibatkan Titik Mariati Teuku Usman Aziz, istri lurah Pegangsaan, ke rumah-rumah para lansia dari keluarga miskin. Titik menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Aisyah yang sebelumnya mendapat penolakan warga masyarakat. Setelah pendataan lansia selesai, Bu Wahid meminta Aisyah agar menugaskan Ibu Hajah Sulastri Suwito melakukan lobi ke pihak Pangkopkam Tibda Jaya untuk dapat memanfaatkan rumah yang terletak di Jalan Matraman Dalam nomor 1, nomor 4A, Kelurahan Pegangsaan, sebagai kantor Home Care 2 atau Pusat Santunan Keluarga, sebuah lembaga yang memiliki layanan menyantuni para lansia. Adapun rumah yang dijadikan kantor pusaka adalah bekas rumah salah seorang tokoh PKI, yaitu Sekjen CC PKI Sudisman, yang ditinggalkan pemiliknya setelah terjadi prahara G30S PKI. Sejak berdirinya pusaka atau Home Care 2, Aisyah melibatkan dirinya secara aktif. Dengan dukungan dan dorongan dari Bu Wahid, Aisyah terjun langsung ke semua elemen masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, rumah sakit, sampai pihak donatur dalam dan luar negeri, guna mencari dukungan menyantuni lansia. Walhasil, tidak terlalu lama berselang, berbagai instansi seperti Departemen Sosial mulai mengirimkan bahan-bahan makanan. Rumah sakit umum di Pasar Rebo juga menyediakan fasilitasi bagi para lansia yang sakit dan membutuhkan perawatan. Selain mendirikan dan aktif di Pusat Santunan Keluarga atau Pusaka Al-Islah, Aisyah juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada 11 Juni 1963, ia turut mendirikan Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Pada tahun 1976, Aisyah turut mendirikan Panti Asuhan Harapan Remaja di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Dalam organisasi NU, karirnya dimulai dari pimpinan Fatayat NU sebagai sekretaris pada tahun 1967 hingga 1979. Selanjutnya, ia mengabdikan diri di Muslimat NU di bidang sosial sejak tahun 1979 sampai sekarang. Aisyah mengabdikan diri di masyarakat melalui organisasi antara lain Muslimat NU, Ikatan Keluarga Pahlawan Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU, Yayasan Dana Bantuan, DPP Pengajian Al-Hidayah, Yayasan Sayap Ibu, BKKKS DKI Jakarta, dan Yayasan Asma Indonesia. Deretan karir dan karya di bidang sosialnya tak bisa disebutkan satu persatu karena ia terlahir untuk mengabdi di bidang sosial. Di semua organisasi di mana ia mengabdi, Aisyah adalah pimpinan.